Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis Maulana dengan NIM C105 1191024 dengan Prodi Ilmu Tanah kelas B dengan mata kuliah Kesuburan Tanah. Oke, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjelaskan tentang materi unsur hara sulfur. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam materinya, cuy. Let's go. Oke, di sini saya membahas tentang unsur hara sulfur dan kita masuk ke dalam materi pertamanya ya. Oke, peran unsur hara sulfur pada tanaman. Unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman terdiri dari nitrogen atau N, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kali ini mari lebih memperdalam terkait unsur hara sulfur ya, dan peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Sulfur atau S bersama dengan kalsium dan magnesium merupakan hara tanaman sekunder. Hal ini berarti sulfur dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, akan tetapi lebih sedikit dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, unsur hara sulfur ini diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein, dan vitamin. Sulfur pada tanaman 90% tersedia dalam bentuk asam amino. Oke, fungsi unsur hara sulfur kelihatan menonjol pada tanaman umbi-umbian. Pada tanaman umbi, sulfur berfungsi untuk memperbaiki kualitas umbi seperti memperbaiki warna, aroma, rasa, dan ukuran umbi. Sedangkan pengaruhnya pada tanaman tebu, sulfur dapat meningkatkan rendemen hasil panen dan meningkatkan kadar gula. Nah, itu adalah contoh dua tanaman ya, dari umbian dan juga dari tebu. Fungsi dari sulfur ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi sulfur bagi tanaman dalam bentuk gambar ya. Nah, ini menghasilkan protein, asam amino, vitamin, minyak, dan lemak. Kemudian dia membantu dalam proses pembentukan hijau daun, bisa kita lihat di sini. Kemudian membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma ya. Jadi sulfur ini berfungsi untuk membuat aroma itu menjadi lebih keluar ya, seperti itu. Kemudian menambah kandungan protein dan vitamin pada hasil panen. Juga penting dalam proses pembuatan zat gula. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen. Nah, itu adalah fungsi dari sulfur gambar ini. Oke, kita lanjut. Selain dua contoh di atas, secara umum fungsi unsur sulfur pada tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu proses pembentukan asam amino. Yang kedua, membantu pertumbuhan tunas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman. Yang keempat adalah berperan dalam pembentukan klorofil. Yang kelima, meningkatkan kekebalan atau resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Yang keenam, pada beberapa jenis tanaman, sulfur berfungsi membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma. Yang ketujuh, memperbaiki warna, aroma, dan kelenturan daun tembakau, khusus pada tembakau komprongan. Yang kedelapan ialah pada tanaman pepaya berperan sebagai aktivator enzim pembentukan zat papain. Yang kesembilan, merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman padi. Yang kesepuluh, berperan dalam pembentukan bintil akar. Dan yang kesebelas adalah membantu pertumbuhan anakan tanaman. Nah, itu adalah beberapa fungsi unsur sulfur dan masih banyak lagi sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, selanjutnya adalah khusus untuk tanaman padi, sulfur banyak diserap oleh tanaman selama masa pertumbuhan dan mencapai maksimum pada fase pembuangan. Pada fase ini, sulfur terakumulasi di daun, sebagian besar di daun muda. Kadar sulfur total di daun dan batang padi tinggi pada awal pertumbuhan. Nah, setelah proses itu, sulfur disimpan dalam daun dan tangkai, kemudian ditranslokasikan ke gabah. Oleh karena itu, sulfur harus tersedia pada awal pertumbuhan sampai sekarang, atau sampai sekurang-kurangnya pada fase anakan aktif untuk memperoleh hasil padi yang optimal. Nah, itu adalah khusus untuk tanaman padi ya, fungsi sulfur ini. Nah, ini akibat dari kekurangan sulfur, bisa kita lihat daunnya agak menguning di sini. Dan di sini daunnya hijau ya. Ini perbedaan antara kurang sulfur dan ini cukup dengan sulfur ya. Oke, kemudian jika kekurangan unsur hara sulfur maka akan terjadi sebagai berikut. Ini diantaranya ya. Yang pertama, ini akan nampak jelas terlihat bahwa daun muda atau pada pucuk daun mengalami klorosis yang lama kelamaan akan mati.
Yang kedua, warna daun muda berubah menjadi hijau muda, tidak merata, sedikit mengkilap, agak keputihan, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, kurus, dan berbatang pendek. Yang keempat, sulfur seperti Ca dan B bersifat tidak mobil atau tidak bisa dipindahkan dari daun tua ke daun muda, sehingga gejala kekurangan hara sulfur biasanya mulai terlihat pada daun muda dan jika berkembang lanjut akan terlihat pada daun tua. Makanya jika terjadi kekurangan sulfur, harus segera dilakukan pemupukan baik lewat tanah ataupun pemupukan lewat daun. Maka dari itu perlu adanya penambahan sulfur dalam bentuk unsur sulfur gibson atau pirit serta pupuk organik tergantung ketersediaan bahan dan kebutuhan dari tanaman dan tanah. Nah, kemudian ada peran hara sulfur pada tanaman atau di dalam tanaman ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini ialah sulfur atau juga sudah banyak dikenal sebagai belerang bersama kalsium dan magnesium adalah 3 di antara hara mikro yang tergolong pupuk makro NPK. Dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dengan normal dan khusus sulfur berperan dalam pembentukan asam amino yaitu cysteine dan metionim. Jika tidak ada sulfur maka kedua asam amino ini tidak bisa dibentuk ya. Dan kedua asam amino tersebut merupakan komponen penting dalam proses penggabungan semua asam-asam amino menjadi protein dan senyawa lain seperti klorofil, enzim, vitamin, dan lain-lain yang disusun oleh gabungan beberapa asam amino. Dan jika terjadi kekurangan sulfur, maka tanaman akan gagal membentuk klorofil, protein, dan lain-lain. Dan jika terjadi kekurangan yang serius, menyebabkan tanaman tidak berkembang dan mati. Kemudian ini adalah bentuk dan fungsi es dalam tubuh tanaman atau sulfur ya. Yang pertama ini adalah kita bahas sumber sulfurnya. Nah, yang pertama itu sumber sulfur bisa didapat dari perombakan bahan organik tanah karena 90% ya, hampir 90% sulfur dalam tanah ini berada dalam bentuk organik tersebut. Kemudian yang kedua adalah rabuk, kompos, dan biosolid. Yang ketiga adalah sulfat yang terjerap dan tapak pertukaran anion dari oksida Al dan Fe atau besi, aluminium dan besi ya. Yang keempat adalah mineral sulfur pada musim kering, sulfida dalam bentuk anaerob. Yang kelima, pengendapan atmosfer dari industri hujan asam. Yang keenam adalah pupuk sulfur. Nah, bentuk sulfur yang diserap tanaman antara lain ini ada 2 ya. Penyerapan langsung SO2 oleh daun. Jumlahnya kecil, jika kadar sulfur dalam udara tinggi akan meracuni tanaman. Yang kedua, penyerapan akar terutama dalam bentuk sulfat yaitu SO4-. Kemudian adalah pengangkutan sulfur. Yang pertama itu erosi, hilangan bersama bahan organik. Yang kedua adalah pelindian, yaitu sulfat sangat mobil dalam tanah. Sulfat merupakan anion yang dominan pada air lindian. Pelindian meningkat jika kandungan kation monovalen atau K+ Na+ besar. Yang ketiga adalah hilang karena volatilisasi. Yang ketiga adalah hilang karena volatilisasi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pupuk sulfur. Nah, ini adalah materi yang terakhir ya, yaitu pemupukan. Pada tanah pasiran sering mengalami kekurangan sulfur ya, karena rendahnya bahan organik tanah dan pelindian yang hebat terhadap SO4. Kebutuhan tanaman beragam, diperlukan oleh alfa, clovers, canola, kubis, dan sayuran serupa. HMT, brassicas, bawang merah, dan bawang putih. HMT, rumputan atau legum, rumput menyerap sulfur lebih cepat dibanding legum. Sumber sulfur atau es unsur tidak segera harus dioksidasi lebih dahulu menjadi SO4. Oksidasi berlangsung dalam reaksi masam. Sumber lain ikut dalam superfosfat yaitu SSP 14% sulfur dan TSP 1,5% sulfur. Nah, terima kasih. Oke, mungkin cukup segitu ya video kali ini tentang materi unsur hara sulfur. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari PPT maupun dari saya sendiri karena saya hanyalah manusia biasa gitu kan. Oke, terima kasih yang sudah pada menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.